Kamu pernah melihat ada orang yang suka sekali tersinggungan dengan konten orang lain? Apa-apa merasa ketika ada yang status tentang suatu kegalauan, maka dia akan sangat tersinggung. Sehingganya dia akan membalas dengan kata-kata yang mungkin lebih pedas daripada konten orang lain tersebut. Masa sih ada orang yang seperti itu? Iya, karena pengalaman aku ketika aku membuat sebuah konten, ada yang berkata seperti ini. Vi, ada orang yang tersinggung dengan konten-konten yang kamu bagikan. Bisa, sedangkan aku kan membuat konten Islam. Kamu yang penasaran boleh tonton video aku ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu hati karena Allah. Teman-teman, pernahkah kamu melihat ada orang yang suka tersinggungan lewat konten-konten orang lain? Biasanya orang ini senang sekali di media sosial. Namun ketika ada tetangga-tetangga mereka yang senang status, itu mereka tersinggungan, merasa sekali itu adalah diri mereka. Dan mereka membalas dengan status-status yang sangat-sangat menyedihkan. Sekalipun itu adalah konten dakwah, karena aku pernah melakukan sebuah konten dan ada yang datang ke rumah dan berkata seperti ini, Vi, ada orang yang tersinggung dengan konten-konten kamu loh. Hanya tersenyum dan berkata, kok bisa? Sedangkan aku membuat konten-konten dakwah hanya untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Ya, kata orang yang menyampaikan hal tersebut, orangnya itu sampai matanya itu terputar ke kiri, terputar ke kanan, mulutnya bengkok ke kiri, bengkok ke kanan, menyampaikan tentang konten yang konten itu katanya itu menyinggung dan menyindirnya. Namun di satu sisi aku benar-benar tidak pernah merasa menyindir seseorang dalam konten-konten aku. Dan di sana ketika ada orang yang termotivasi dan mengamalkan amalan-amalan zikir ataupun salawat yang aku bagikan, alhamdulillah aku ucapkan kepada Allah. Dan juga jika ada orang yang benar-benar tersinggung dengan konten-konten aku juga mengucap alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Karena dari kisahku ini ada seseorang yang benar-benar tersinggung dengan konten aku, padahal aku tidak membuat khusus untuknya, karena aku membuat khusus konten-konten itu hanya untuk pribadiku sendiri agar aku bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ternyata dalam satu konten itu beliau itu mencari dan menggali semua konten-konten aku, dan alhamdulillah dari tersinggung tadi berubah menjadi lillah. Karena apa? Karena dia mempraktekannya dan dia berhasil keluar dari hutang-hutangnya untuk selama-lamanya. Aku tidak pernah bersedih karena orang mencaciku di belakang sepengetahuan aku, ataupun aku sendiri tidak tahu menahu. Namun ketika ada sesuatu kebaikan-kebaikan yang aku bagikan ataupun aku sharingkan, sehingga membuat orang itu mendapatkan hidayah, itu sangat-sangat luar biasa, alhamdulillah. Jadi teman-teman, bagikanlah segala sesuatu yang baik-baik di media sosialmu. Insya Allah akan menjadi pahala jariah untukmu. Ketika nanti kamu sudah berpulang kepada Allah, itulah akan yang terus mengalir sampai ke kuburanmu. Apalagi ada tipe-tipe orang yang ketika melihat segala sesuatu itu sering tersinggungan, dan setelah itu mereka malah menjadi ingin cari tahu tentang keadaan kita, kehidupan kita, dan mereka tiba-tiba termotivasi sehingga mereka berubah. Itu baru bilang luar biasa. Karena apa? Karena kita telah mentransfer segala suatu kebaikan-kebaikan lewat media sosial kita. Untuk apa kita menggunakan HP di setiap hari? Hanya untuk mencari tahu kehidupan orang lain, hanya untuk mencaci maki orang lain, hanya untuk memviralkan keburukan-keburukan orang lain. Nanti semua itu akan malah kembali kepada kita. Namun ketika kita berusaha menjadikan media sosial itu sebagai ajang dakwah ataupun ajang berbagi ilmu secara gratis dan cuma-cuma kepada semua orang, dan ada yang mengamalkan sehingga mereka berubah, itu yang baru dibilang luar biasa. Karena kita sudah capek-capek berusaha, kita sudah mengisi kuota di setiap hari hanya untuk bermain-bermain yang biasa-biasa saja, namun kali ini kita berbagi dan orang lain termotivasi, maka kita akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan kebaikan. Salah satunya ada kebaikan untuk kita, yaitu kita bisa menerima gaji di media sosial, dan salah satunya juga kita mendapatkan pahala lewat ilmu-ilmu yang kita bagikan. Hidayah itu tak mengenal tempat. Mungkin lewat video ataupun konten-konten kecil kamu bisa mendapatkan hidayah. Jadi jangan pernah remehkan orang yang hari ini berbicara yang kamu hanya skip saja. Suatu hari nanti potensi kekuatan itu akan datang kepadamu di saat kamu butuh. Dan sebaik-baiknya manusia yang sering bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Punya keluarga banyak sekali drama. Menjadi single mom itu sangat luar biasa. Hidupmu sangat-sangat sulit seperti banyak sekali drama. Salawatin yuk, dijamin hidupmu akan berubah menjadi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.